Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia serta nikmat yang mana di tengah kondisi pandemi yang sedang melanda negeri kita, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan. Maka sepatutnya hendaknya seorang muslim untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar segera Allah angkat wabah dari negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah terjadwalkan bahwasanya di hari Senin adalah pelajaran tentang akidah. Pelajaran tentang akidah. Akidah merupakan pelajaran terpenting bagi setiap muslim, karena tatkala seorang memiliki akidah yang lurus, maka dia beragama akan sesuai dengan tuntunan syariat. Akan tetapi sebaliknya, tatkala seseorang memiliki akidah yang menyimpang, maka ia menyalahi seluruh aturan agama. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masuki di bab pertama, yakni tentang mengenal hakikat kalimat la ilaha illallah. Silakan anda buka di halaman ketiga. Kita masuk kepada bagian pertama, yakni makna kalimat la ilaha illallah. Di halaman ketiga, baik, mohon bacakan. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid. Maksudnya kalimat yang berisi tentang keesaan Allah Azza wa Jal. Ia dinamakan juga dengan kalimat ikhlas. Maksudnya kalimat yang berisi penjelasan tentang niat dan tujuan semua perbuatan hanyalah karena Allah dan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah juga disebut dengan kalimatul haqq. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah merupakan ukuran benar tidaknya perbuatan manusia. Kalimat la ilaha illallah merupakan ukuran benar tidaknya perbuatan manusia. Jika perbuatan manusia berdasarkan atau sesuai dengan kalimat tersebut, maka ia benar. Dan jika bertentangan dengan kalimat tersebut, maka ia salah. Untuk itu, penting bagi kita memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan yang diibadahi secara hak, secara benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan yang diibadahi secara benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa saja yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, entah ia beribadah kepada patung, kuburan, pohon, matahari, sesama manusia, binatang, harta benda dan lain-lain, ia telah menyalahi makna dari kalimat la ilaha illallah. Ini perbuatan lancang. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah mengatur segala kehidupan makhluk di muka bumi ini. Allah lah yang menciptakan bumi, kemudian Allah lah yang mengatur perputaran matahari, bulan, dan planet-planet. Kemudian Allah lah juga yang mengatur seluruh rizki manusia, seluruh makhluk di muka bumi ini. Maka apabila tatkala manusia melakukan ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan lancang. Jadi penting bagi kita ketahui bahwasanya Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia. Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia. Maka tidak layak
bagi manusia beribadah kepada sesama makhluk melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, poin penting bagi kita garis bawahi bahwasanya segala sesuatu ibadah yang ditunjukkan kepada selain Allah, maka perbuatan ini disebut perbuatan syirik. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya perbuatan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, maka perbuatan ini disebut dengan perbuatan syirik. Kemudian manusia yang hanya beribadah kepada Allah adalah manusia yang benar, maka ia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, kalimatul haq. Kemudian banyak hadis dari Rasul alaihi wassalatu wassalam mengenai kalimat la ilaha illallah ini. Di antara sabda Nabi alaihi wassalatu wassalam di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasul alaihi wassalatu wassalam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allahu akbar. Inilah di antara keutamaan mengenai kalimat la ilaha illallah. Maka pentingnya kita memahami dari makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah kita memahami makna kalimat la ilaha illallah, maka juga kita perlu memahami rukun-rukunnya. Silakan Ananda buka di halaman 5. Di antara rukun kalimat la ilaha illallah terdapat 2 rukun yang harus dipahami oleh setiap muslim. Di antara rukun yang pertama adalah meniadakan, yaitu la ilaha, yakni membatalkan Tuhan-Tuhan dengan segala bentuknya dan wajib kafir terhadap segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Arti dari meniadakan adalah bahwasanya kita mengingkari bahwasanya tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah menetapkan illallah. Menetapkan di sini yakni bahwasanya kita menanamkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan menetapkan, yakni kita menyatakan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 2 rukun dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa dalilnya mengenai rukun kalimat la ilaha illallah ini? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Inilah di antara dalil mengenai rukun-rukun kalimat la ilaha illallah, yakni surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang ingkar kepada taghut, garis bawahi, siapa yang ingkar kepada taghut, itu merupakan makna dari la ilaha, yakni rukun yang pertama. Rukun pertama adalah meniadakan, yakni mengingkari sesembahan atau taghut, bahwasanya Allah lah yang wajib disembah. Ini merupakan rukun yang pertama tadi ya, meniadakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, dan beriman kepada Allah. Nah, ini adalah makna dari rukun kedua, yakni menetapkan bahwasanya wajib kita taat kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dalil tentang rukun kalimat la ilaha illallah.
Kemudian di antara dalil yang lain adalah pada surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Ini di antara dalil tentang rukun-rukun kalimat la ilaha illallah. Jadi poin pentingnya bahwasanya rukun kalimat la ilaha illallah adalah yang pertama, meniadakan sesembahan yang lain tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah. Kemudian rukun yang kedua adalah menetapkan bahwasanya yang wajib kita taati hanya Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita taati dan wajib kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua rukun di dalam rukun kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita memasuki di bagian selanjutnya, bagian ketiga, yakni syarat kalimat tauhid. Di halaman ke-7, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan benar memenuhi 7 syarat. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan benar memiliki 7 syarat. Apa saja syarat tersebut? Yang pertama adalah ilmu yang meniadakan jahal, kebodohan. Ilmu yang pertama adalah ilmu, yakni meniadakan yang jahal, kebodohan. Maksudnya kita memahami makna kalimat la ilaha illallah, kemudian rukunnya dan syarat-syaratnya, serta terhindar dari pembatal-pembatalnya. Jika kita memiliki ilmu tersebut, maka kejahilan tentang tauhid telah sirna. Jadi syarat kalimat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu. Karena dengan ilmu maka hilanglah kejahilan. Dengan ilmu maka hilanglah kejahilan. Kita memahami, kalau kita memiliki ilmu tentang kalimat la ilaha illallah, tentang rukunnya serta syarat-syaratnya, sehingga kita terhindar dari kejahilan untuk mengenal kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah yakin, yakni lawan kata dari keraguan. Kita yakin bahwasanya kalimat tauhid merupakan pondasi bagi kita semua dalam beragama, sehingga tatkala kita telah yakin, maka tidak ada keraguan sedikit pun tentang kalimat la ilaha illallah ini. Maka syarat yang kedua adalah yakin. Kemudian syarat yang ketiga adalah qabul, yakni menerima dan tidak ada penolakan. Artinya kita menerima segala ketentuan dan tuntutan kalimat tauhid tersebut. Dengan begitu kita tidak menolak ketentuan tauhid. Ulangi, syarat yang ketiga adalah qabul, yaitu menerima. Kita menerima segala konsekuensi, ketentuan dan tuntutan kalimat tauhid. Dengan begitu kita tidak menolak ketentuan tauhid. Jadi tadi telah disebutkan 3 syarat. Yang pertama adalah ilmu. Setelah seseorang berilmu, dia tahu tentang kalimat tauhid, dia tahu tentang rukunnya, dia tahu tentang syaratnya, maka dia akan terhindar dari kejahilan. Kemudian yang kedua tadi adalah yakin bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimat yang hak, tidak ada keraguan sedikit pun dari diri seorang muslim. Kemudian syarat yang ketiga tadi adalah qabul, menerima segala konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat keempat adalah inqiyad. Inqiyad yakni patuh. Maksudnya adalah kita mematuhi atas perintah, kemudian larangan dan anjuran Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari konsekuensi tauhid kita tadi. Kita menerima, kemudian setelah kita menerima kita patuh. Sami'na wa ata'na. Kita taat dan kita patuh. Kita mendengar, kemudian kita patuh. Ini yang disebut dengan inqiyad, yakni kita patuh atas perintah Allah, kemudian kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
syarat yang kelima adalah ikhlas, yakni meniadakan kesyirikan. Maksudnya niat dan tujuan kita beraktivitas beramal adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semata-mata kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan ikhlas. Kita melakukan perbuatan ibadah, kita beramal semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap ridha manusia. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Di antara syarat tentang kalimat tauhid. Kemudian syarat yang keenam adalah sidiq, yakni maksudnya adalah jujur atas pernyataan kalimat la ilaha illallah antara lisan dan hati kita. Dengan begitu kedustaan itu hilang dari diri kita, yakni kita jujur, bukan hanya sebatas lisan saja, kemudian di hati kita juga benar-benar tercancap bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, sehingga antara lisan dan hati bisa berjalan beriringan. Dengan begitu maka kedustaan hilang dari diri kita. Kemudian yang ketujuh adalah mahabbah. Syarat yang ketujuh adalah mahabbah, artinya kita mencintai kalimat tauhid dan ahli tauhid. Ahli tauhid di sini siapa? Orang yang berpegang teguh dengan kalimat tauhid. Dengan begitu kita hanya benci dengan kesyirikan dan ahli syirik. Itulah di antara 7 syarat tatkala manusia mengucapkan kalimat tauhid, maka dia harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah ilmu, sehingga tatkala seorang berilmu maka hilanglah kejahilan atau kebodohan dari dirinya. Setelah seseorang memiliki ilmu, kemudian dia yang kedua adalah yakin, menghilangkan segala bentuk keraguan bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimat yang hak, menghilangkan semua keraguan, meyakini bahwasanya kalimat tauhid ini merupakan kalimat yang hak. Kemudian tatkala seseorang telah memiliki ilmu, kemudian dia yakin, kemudian yang ketiga adalah qabul, yakni menerima segala sesuatu konsekuensi dari kalimat tauhid ini. Setelah dia menerima, kemudian dia inqiyad, patuh, tidak ada sedikit pun pembangkangan atas kalimat tauhid ini. Artinya apa? Dia benar-benar mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengikuti semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengikuti semua anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah ikhlas, yang meniadakan kesyirikan. Kemudian yang keenam adalah sidik, jujur, dan yang ketujuh adalah mahabbah. Itulah di antara 7 syarat kalimat tauhid yang harus dipahami oleh kita semua. Semoga kita dapat melaksanakan segala bentuk konsekuensi dari kalimat tauhid ini, sehingga kita di atas fitrahnya yang lurus dalam beragama. Itu dia di antara mengenal hakikat kalimat tauhid. Tadi kita harus memahami maknanya. Kemudian setelah kita memahami maknanya, kita harus mengetahui tadi rukunnya, yang mana rukunnya tersebut ada 2. Yang pertama adalah meniadakan, kemudian menetapkan. Setelah kita memahami rukun-rukunnya, maka kita harus mengetahui syarat dari kalimat tauhid tersebut. Yang tadi kita sudah sebutkan bahwasanya syarat kalimat tauhid itu ada 7 tadi ya. Yang pertama ilmu, kemudian yakin, yang ketiga qabul, yang keempat inqiyad, kemudian yang kelima ikhlas, keenam sidik, kemudian yang ketujuh adalah mahabbah, kecintaan. Baik, itu untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian dapat kita amalkan, sehingga
kita dapat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.